Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi seperti biasa dalam pelajaran PPKN kelas 12 semester 1 UKBM 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kemudian sampai yang terakhir membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar, kemudian nilai instrumental dan nilai praksis yang di dalamnya berbicara tentang hubungan tentang hak dan kewajiban dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana itu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalau misalnya perlu dicatat atau ditulis di buku tugas materi ini, siapkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita selalu senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan dan keluasan rezeki tentunya. Amin ya robbal alamin. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu biasanya anak-anak sekalian itu ada yang disebut dengan faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab itu sendiri, atau apa saja sih penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, misalnya dari faktor internal dari dalam diri sendiri, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bersikap egois atau mementingkan diri sendiri, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Nah, jadi kita harus terbuka dan mau menerima saran dari orang lain selama saran itu dianggap baik oleh kita atau demi kebaikan bersama. Nah, yang kedua, yang internal itu bisa dilihat di layar kaca Anda, itu ada tulisan pemahaman dan pengetahuan yang terbatas. Nah, ini faktor internal. Jadi pemahaman dan pengetahuan yang terbatas yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian faktor internal lainnya atau faktor dari dalam diri itu sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kesadaran berbangsa dan bernegara, ya otomatis dia akan melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena kesadarannya sangat rendah. Jadi cenderung apatis atau tidak mau tahu. Itu yang faktor internal. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu adalah sikap tidak toleran atau intoleransi. Ya. Sikap tidak toleran atau intoleransi. Jadi tidak saling menghargai atau menghormati satu sama lain. Nah, yang berikutnya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi ketika seseorang memegang kekuasaan, dia salah gunakan kekuasaan itu sehingga mengingkari hak maupun kewajibannya. Nah, kekuasaan tidak hanya di dalam pemerintahan saja atau di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi kekuasaan juga bisa di non pemerintahan atau di swasta, misalnya di perusahaan-perusahaan. Nah, itu jadi ada yang namanya pemegang kekuasaan. Nah, sering disebut dengan manajernya atau direkturnya dan lain sebagainya. Itu di kekuasaan di non pemerintahan atau di swasta atau di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum.
ya, ketidaktegasan aparat penegak hukum itu seringkali misalnya ada tebang pilih, ya, tebang pilih tidak disamarata, padahal sesuai dengan pasal 27 disebutkan bahwa yang namanya warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi tidak boleh memilih dan memilah, harus ditegakkan seadil-adilnya ke setiap warga negara. Dan yang terakhir, ketiga, penyalahgunaan teknologi. Ini faktor eksternal. Kenapa disebut penyalahgunaan teknologi? Bisa menjadi pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban. Ya, misalnya teknologi teknologi IT, nah, sering kita gunakan atau sering kita melihat beberapa orang yang menyalahgunakan IT ini, misalnya melalui media sosial, ya, menyebarkan hoax atau hate speech, misalnya berita bohong atau ujaran kebencian. Nah, tidak hanya di teknologi informasi dan komunikasi atau IT saja, misalnya teknologi industri, ya, misalnya penyalahgunaan teknologinya pembuangan limbah industri yang sembarangan, tidak sesuai dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan, sehingga muncul pencemaran terhadap lingkungan seperti air, sungai dan sebagainya. Nah, itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sehubungan dengan itu ada 6 cara untuk melawan sikap atau sifat egois pada diri kita sendiri. Nah, tadi di faktor internal ada yang disebut dengan sikap egois. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jangan terlalu kaku. Kita harus fleksibel, ya, fleksibel. Kemudian yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan bahwa si A lebih baik atau saya sendiri kurang baik atau sebaliknya. Kemudian berlatih mengontrol emosi, ya. Jadi kita harus nantiasa berlatih mengontrol emosi kita. Jangan sampai emosi kita meledak-ledak. Nah, biasanya itu untuk mempertahankan keegoan kita sendiri. Yang berikutnya introspeksi, ya, mawas diri atau melihat diri sendiri. Seandainya bagaimana kita dilakukan seperti itu, ya. Kemudian coba belajar membantu orang lain, ya. Bisa di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, atau kehidupan berbangsa dan negara. Nah, kita harus selalu belajar membantu orang lain. Dan yang terakhir, kita harus peduli, ya, jangan apatis, tidak mau tahu. Itu adalah cara-cara untuk melawan sifat egois pada diri kita sendiri. Setelah kita mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita sekarang kaji tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara kenapa terjadi juga itu sebagai akibat dari proses penegakan hukum masih belum optimal, ya. Jadi penegakan hukumnya masih belum optimal. Nah, seringkali keadilan masih belum bisa dirasakan, tetapi hanya beberapa kasus saja, tidak semua kasus, ya. Kemudian tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi kalau kita bandingkan. Nah, ini bukan berarti kita harus pesimis, ya. Maka kita harus berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Yang berikutnya, seringkali terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyelenggaraan tempat peribadatan. Nah, ini juga pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, ya. Jadi perbedaan agama bukan berarti kita harus saling mencurigai, saling bermusuhan. Maka kita harus berdampingan, ya.
Kemudian masih merebaknya kasus pelanggaran HAM. Masih merebaknya kasus pelanggaran HAM. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya di materi kelas 11 tentang hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Satu di antaranya misalnya hak hidup. Seringkali hak hidup seseorang dirampas oleh orang lain. Nah, itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian angka putus sekolah yang relatif cukup tinggi. Itu juga termasuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya. Seringkali angka putus sekolah yang cukup tinggi, nah ini harus ada kerjasama antara keluarga, masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Jadi ada usaha-usaha untuk menghilangkan angka putus sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir contoh kasusnya adalah pelanggaran hak cipta atau plagiat misalnya, atau meniru ya, tanpa seizin dari yang lebih awal mencipta. Maka untuk melindungi ini dikeluarkan ada yang namanya Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, tadi kita sudah mengkaji tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, sekarang kita bagaimana melihat kasus-kasus yang seringkali terjadi terhadap pelanggaran kewajiban warga negara itu sendiri. Yang pertama, sering kita jumpai seseorang atau sebagian orang membuang sampah sembarangan, nah, sehingga menimbulkan pandangan yang kurang mengenakan tentang sampah ini. Selain itu, kalau musim hujan seringkali membuat banjir karena salurannya tersumbat oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Maka silakan mulai dari sekarang kalian sudah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kasus pelanggaran kewajiban lainnya yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Contoh, tidak pakai helm, tidak punya SIM, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak membawa STNK, dan sebagainya. Itu pelanggaran berlalu lintas. Yang berikutnya merusak fasilitas negara, atau misalnya mencoret-coret bangunan milik umum. Sering kita jumpai juga coret-coret bangunan milik umum. Nah, ini disebut dengan aksi vandalisme, itu tidak boleh. Kemudian merusak jaringan misalnya telepon, listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bentuk dari sabotase merusak fasilitas negara, maka tidak boleh ya, itu termasuk pelanggaran. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya pelanggaran terhadap kewajiban tidak ikut serta atau berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya mangkir dari kegiatan siskambling. Nah, kalau di masyarakat umum, kalau di sekolah misalnya tidak mau melaksanakan upacara bendera, tidak mau melaksanakan piket, ya, tidak mau mengerjakan tugas-tugas dari guru mata pelajaran, nah itu merupakan bentuk pelanggaran kewajiban ya, di sekolah. Kemudian membuat berita bohong atau hoax, ya, ujaran kebencian atau hate speech, dan fitnah di media sosial atau dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, itu juga pelanggaran ya, jadi tidak boleh dilakukan. Pada bagian ini kalian silakan dianalisis tentang contoh kasus yang Bapak kutip dari salah satu media online atau media massa. Kemudian
kalian nanti pelajari ini tentang kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Jadi apa dan kenapa? Berita ini memang atau kasus ini diambil tahun 2013 dan mudah-mudahan di tahun sekarang ini semua warga negara sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Jadi kembali lagi kepada kita semua. Pembangunan itu macam-macam, ada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Nah, itu pembiayaannya satu di antaranya dari pajak itu sendiri. Maka kita sebagai generasi bangsa nanti ke depannya itu harus senantiasa sadar membayar pajak, karena pajak itu sendiri sekali lagi kembali untuk kita sendiri. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi sekali lagi silakan nanti pelajari tentang kasus ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalian bisa di pause dulu ini yang bagian ini, baru ke bagian berikutnya atau materi berikutnya. Jadi setelah membaca kasus yang tadi kalian pelajari, maka pada kesempatan kali ini ada yang namanya tugas individu atau mandiri berupa latihan soal. Jadi penjelasannya atau keterangannya, setelah membaca kasus tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Ya. Jadi yang pertama atau yang bagian A, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Yang bagian B, jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Dan yang ketiga, apabila dikaitkan dengan ideologi Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa dan berikan alasannya. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian hasilnya kalian foto dan kirim ke grup tugas Telegram. Demikian yang bisa Bapak sampaikan sehubungan dengan materi yang berjudul tadi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat. Sekali lagi, tetap semangat dalam belajar, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih ada kekurangannya. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.